pagi ini 445. Dari kemarin kan saya cerita tentang pembekuan rekening ya. Jadi pembekuan rekening, ada yang bertanya mengenai, Pak, bagaimana dana-dana yang tunai itu bisa nggak dibekukan? Jawabannya nggak bisa. Dana itu udah tunai gitu loh. Kalau udah tunai itu kan tinggal dibelanjain. Tapi kenapa kok dibekukan? Itu ceritanya begini. Dana itu tadinya itu bukan tunai. Dana semua itu dari bank. Nah, kenapa tunai? Karena bank itu disuruh transfer liar kepada relawan atau bansos. Direktur bank nggak mau, akhirnya diserahkan tunai kepada relawan. Itu loh, relawan judol itu loh, Budi Ari. Nah, akhirnya Budi Ari itu terima tunai, namanya tunai bansos. Itu harusnya dana itu dalam bentuk bansos, tapi akhirnya karena banknya itu nggak mau transfer, diserahkan tunai. Oke, sebutlah itu namanya tunai bansos. Nah, sekarang tunai bansos itu banyak, besar, banyak banget. Makanya itu beberapa macam caranya dana tunai itu kembali ke bank. Kalau nggak kembali ke bank, kamu mau transfer ke Wonosobo lewat mana? Masa mau lewat kereta api? Ya kan? Ya kalau Wonosobo, bagaimana kalau ke sana, Papua? Nggak mungkin dibawa pakai kapal. Jadi, tunai itu dimasukkan judol. Judi online itu 300 triliun, sekarang kenapa jadi 1000? Ya, yang 700 itu duitnya bansos. Dimasukin ke judol, makanya judol nggak bisa diberantas, karena itu dijadikan sarana untuk memasukkan rekening-rekening seolah-olah bansos itu beli judi online. Satu ya, makanya kenapa rekening bansos dan rekening judol itu dibekukan. Karena nggak jelas lagi antara rekening bansos dengan rekening judol. Oke, satu ya, rekening bansos dibekukan lewat judol. Paham ya? Kedua, jadi rekening bansos itu maksudnya gini, Departemen Sosial itu kan memberi anggaran ya, misalnya 400 triliun. Nah, itu udah dipisahin itu untuk anggaran bansos kan. Iya, tapi ditukar sama tunai gitu loh. Jadi tunainya itu mengambil anggaran bansos, lalu dibagikan dalam bentuk tunai. Itu loh caranya ya, supaya dana tunai ini balik lagi ke bank. Yang kedua caranya adalah lewat makan bergizi gratis. Jadi anggaran itu efisiensi diambil 400 triliun, diserahkan ke BGN, lalu BGN itu membagikan catering-catering itu dalam bentuk tunai. Makanya nggak jalan-jalan karena bagiin tunai itu lama. Anda jangan ngomong duit 1 triliun itu berapa banyak. Duit 1 triliun itu kalau kita kontainer itu ada 3 kontainer. 1 triliun itu besar, gitu loh. Oleh karena itu, nggak beres-beres karena apa? Karena yang berangkat kontainer itu bingung mau nyuruh siapa. 1 kontainer itu kalau nggak dijaga Kapolres, dijadikan bancaan itu nanti hilang di hutan. Kira-kira begitu. Nah, lain lagi apa? Koperasi merah putih. Jadi koperasi itu begitu. Dana koperasi itu sampai kepada 400 triliun. Kenapa kok bengkak? Ya karena itu maksudnya mau dibagiin dalam bentuk tunai. Jadi dana koperasi itu diambil 400 triliun. Tapi relawan-relawannya Budi Ari itu dikasih kartu kredit gitu loh. Kartu kredit itu nanti bisa dipakai. Nanti kan kartu kredit kan ngambil rekening tabungan kan, rekening tabungan asal itu disetorkan tunai. Gitu loh. Jadi nyampe ke Papua, nyampe ke NTT itu dalam bentuk kartu kredit. Koperasi merah putih. Ya, dibekukan lagi koperasi itu. Jadi dana koperasi itu, dana biangnya kartu kredit koperasi merah putih itu dibekukan lagi. Ya begitu aja terus. Jadi apakah tunai itu bisa dibekukan? Ya nggak bisa. Tapi kalau kamu mau tuker-tukeran dengan anggaran, ya anggarannya dibekukan juga, gitu loh. Nah pertanyaannya adalah, apa kaitannya rekening bansos yang dibekukan itu dengan perang Thailand? Jadi begini, Amerika itu kan utang kepada dana VOC ya, katakanlah ini dana VOC yang kayak narok itu ya.
Itu kan dirampas oleh Jenderal MacArthur lalu dijadikan Bank Dunia. Bank Dunia kan sekarang mentok. Pengenceran dari 10 triliun dana VOC itu yang diencerkan jadi 100 triliun utang seluruh dunia. Mentok kan, habis kan. Nah sekarang Amerika itu minta izin kepada The Java's Bank untuk menambah utang. Nah, ya diizinkan, tapi kan ternyata dana VOC itu dibobol oleh Xi Jinping. Maka Xi Jinping dicopot. Jokowi kena operasi mumi. Nah, lalu dana bansos dirampas, itu untuk utang Bank Dunia. Kira-kira begitu. Nah, jumlahnya berapa? Kira-kira itu 450 billion yang dipakai Amerika untuk utang Bank Dunia itu yang diambil dari dana bansos. Itu besar banget. Nah, Cina ya keberatan karena apa? Dia itu kan bekerja sama dengan Jokowi, dia nggak merasa salah gitu loh. Nah soal Jokowi itu nyolong dana colongan VOC dan sebagainya, Cina nggak mau ngaku salah. Tapi akibatnya Cina itu udah keburu memonopoli mobil listrik karena apa, nikelnya itu diselundupkan Jokowi. Lalu Jokowi dapat utangan Cina itu yang lewat dari dana VOC. Kira-kira begitu buletnya itu. Oleh karena itu Cina itu ketika ketemu Uni Eropa, Cina marah karena Uni Eropa juga pasang tarif kepada mobil Cina. Dan Cina ini kan bingung. Dia itu merasa nggak bersalah ya, dia memonopoli nikel, lalu dia bikin mobil listrik, itu dari Jokowi. Jadi dia merasa itu salah Jokowi. Padahal, ya itu tindakan Xi Jinping itu adalah melanggar yurisdiksi Bank Sentral Cina kepada Indonesia. Ngapain Bank Sentral Cina itu ngutangin Bank Mandiri? Itu pelanggarannya. Xi Jinping copot, Cina itu marah karena apa? Ekspor mobil listrik ke Amerika sudah dipasang tarif, ke Eropa dipasang tarif, lalu dia itu makan apa? Plus, di Kamboja itu ada tambang nikel, itu mau dipakai oleh Amerika, diminta nggak boleh. Oleh karena itu, Amerika nyuruh Thailand untuk ngambil. Nah, Thailand takut, jadi ambillah itu, tambang itu. Nah, tambang itu ada di perbatasan. Maka terjadi perang Thailand. Nah sekarang itu kalau kamu perang Thailand, itu Thailand itu bawa kapal Indo-Amerika sekarang ke pantai Kamboja. Nah kalau dia lewat kapal Indo-Amerika itu, lalu dia ngebom kapal Cina juga ngebom, kebetulan kena kapal Indonesia siap nggak ikut perang. Oleh karena itu sekarang itu kereta cepat Cina itu sekarang dibayar lunas oleh Erick Thohir lewat utangan lain. Jadi Danantara itu ngutang 10 billion hanya untuk melunasi kereta cepat. Karena kalau misalnya perang Thailand itu kena ke Indonesia, itu maka kereta cepat itu merdeka. Halim itu milik Cina, pada larang milik Cina stasiunnya. Dan seluruh kereta cepat itu milik Cina. Penduduk Indonesia nggak boleh naik. Itu hanya untuk angkutan orang Cina. Kira-kira begitu. Oleh karena itu, segera langsung Amerika itu mengutangi Indonesia 10 billion untuk melunasi utang kereta cepat. Kondisinya seperti itu. Nah, bagaimana kita perkembangan selanjutnya? Amit-amit ya, jangan sampai kita ikut perang Thailand. Maksudnya membela Thailand gitu loh. Nggak usah, udah biarin aja. Nggak usah ikut-ikut perang, kita nggak ada perang aja udah. Begini, ya susah ya kan? Kira-kira demikian.